Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat mind map di aplikasi Preplan. Nah, mind map ini berfungsi untuk apa aja sih? Mind map ini berfungsi untuk berbagai macam bentuk. Seperti contoh misal pertama bisa membuat agenda, yang kedua to-do list. Kemudian bisa membuat perencanaan kerja, membuat perencanaan sebuah proyek-proyek tertentu, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat to-do list atau agenda tentang sebuah pembelajaran di sebuah kampus atau sebuah sekolah-sekolah. Nah, new mind map ini merupakan sebuah judul. Di sini kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini kita tulis judul agenda atau to-do list atau proyek yang akan kita tulis di sini. Di sini contohnya saya akan membuat tentang ilmu teknologi misalnya. Kita akan mempelajari ilmu teknologi ini dalam jangka waktu 1 bulan. Misalnya di sini kita bisa tambahin bulan. Misalnya contoh di sini sekarang kita memasuki bulan Agustus. Di sini gimana caranya kita bisa tambahin akar di sini? Caranya kita bisa ketik enter aja 2 kali di sini. Jika tidak bisa, di sini kita bisa ke insert new node. Kemudian new child node. Nah, nanti akan muncul akar kayak gini. Nah, di sini kita bisa ketik bulannya. Agustus. Nah, di bulan Agustus ini ada 4 minggu. Misalnya, di sini kita bisa tambahin lagi insert. Nah, di bulan Agustus ini ada 4 minggu. Di sini kita bisa tambahin minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, bagaimana caranya membuat akar ke bawah kayak gini? Caranya kalian di sini bisa ketik enter 2 kali. Nah, enter yang pertama, nah akan menyimpan si minggu ketiga ini. Enter yang kedua akan membuat akar ke bawah. Tuh. Di sini kita tulis minggu keempat. Nah, seperti itu. Sekarang pembelajaran apa aja yang akan kita pelajari di ilmu teknologi ini di bulan Agustus minggu pertama. Contoh di sini kita bikin akar baru lagi, ke insert lagi. Masih yang tadi ke new child node. Kemudian di sini di minggu pertama kita akan mempelajari tentang pengembangan perangkat lunak. Nah, di minggu kedua kita akan mempelajari, ini nggak usah pakai angka deh, kita hapus angkanya. Nah, di minggu kedua juga sama, kita tambahin lagi akarnya. Di minggu kedua kita akan mempelajari tentang kecerdasan buatan AI. Di minggu ketiga kita tambahin lagi kita akan mempelajari tentang keamanan cyber. Minggu keempat sama juga. Nah,
Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di materi ini juga ada materi-materi anak-anaknya lagi. Di sini kita bisa geser dulu. Nah, di pengembangan perangkat lunak kita bisa klik, kemudian ke insert lagi. Kita ke new child node lagi. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari di minggu pertama. Di sini ada bahasa pemrograman. Kemudian kita enter lagi. Yang kedua, nah ini contohnya. Di ilmu teknologi ini, di bulan Agustus di minggu pertama ada pengembangan perangkat lunak, materinya ada 4 materi. Dan di sini saya akan tambahkan lagi di minggu selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ini tuh, di sini ada lingkaran. Lingkaran ini itu fungsinya untuk apa? Ini kita coba ya. Kalau kita klik, nah ini akan menutup, jadi nggak kelihatan gitu. Akan bisa biar lebih rapih gitu. Nah, kalau dibuka muncul, kalau dipencet ketutup, misalnya udah ketutup semua. Nah, seperti ini. Jadi hanya judul-judulnya aja contohnya. Kalian bisa melakukan seperti itu. Atau kita buka lagi. Nah, seperti itu. Kalau lingkaran ini yang lebih oval bentuknya. Nah, kalau ini bisa diarah-arahin kalian maunya kemana, seperti itu. Misalnya ini kita arahin maunya letaknya di sebelah sini gitu, A-nya. Nah, itu terserah kalian. Setelah kita lihat-lihat ini warnanya agak boring, jadi kita ganti atau ubah warna tulisan-tulisannya. Kita bisa ke format, kemudian ke automatic level styles, kita bisa ke ini. Nah, di sini jadi berubah warnanya. Agustus warna biru khusus untuk
bulannya aja. Jadi di sini juga bisa menjadi pembeda mana bulan, mana materi-materi atau yang lainnya. Nah, di sini contoh misalnya di minggu pertama di pengembangan perangkat lunak kita telah mempelajari bahasa pemrograman. Nah, di sini kita bisa tambahin di sini. Nah, di sini ada banyak icon-iconnya. Di sini kita bisa tambahin checklist misalnya. Nah, kita telah melaksanakan pembelajaran tentang bahasa pemrograman. Contohnya seperti itu. Terus di yang kedua, misalnya kita mengikuti juga, kita bisa tambahin checklist lagi. Nah, di materi ketiga contohnya misalnya kemudian di materi ketiga kita tidak bisa mengikuti, kita bisa tambahin silang ini. Di materi keempat kita mengikuti, kita bisa tambahin checklistnya lagi. Nah, di sini terserah kalian bisa tambahin icon-icon apa saja. Nah, di sini juga kita bisa tambahin materi penting yang tidak boleh terlewatkan misalnya. Misalnya di sini kita ke materi aplikasi AI misalnya. Kita bisa tandai dengan yang beda. Contoh kita di sini bisa ke insert, kemudian ke cloud. Nah, di sini kita bisa tambahin cloud color. Misalnya mau warna merah contohnya ya. Yang mana aja ini bebas. Kemudian pencet OK. Nah, cloud itu seperti gambar kayak gini. Nah, ini tuh contohnya penting misalnya. Ini yang harus kita pelajari yang paling penting contohnya. Seperti itu. Kemudian ada materi yang ada materi yang terlewatkan yang tidak kita pelajari, kemudian akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya. Bisa kita pindahin ini. Yang ini kita tekan aja, kita pindahin, misalnya kita pindahkan ke minggu kedua di sini. Di sini kita tekan, nah pindahin di sini. Nah, di sini kita akan mempelajari materi yang ketinggalan tadi misalnya. Di sini kita bisa hilangin icon silangnya. Nah, di sini kita pencet icon silang ke tempat sampah. Nah, di sini akan hilang dia. Seperti itu kurang lebih. Kemudian misalnya di sini ada materi yang harus membuka file. Di sini kita bisa menambahkan file atau foto dengan cara misalnya di sini kita masuk ke insert, nah, kemudian ke link. Nah, kita bisa tambahin di sini yang di URL-nya. Nah, di sini kita bisa ketik apa aja. Misalnya mau ke link apa gitu, kita bisa tambahin. Di sini contohnya misalnya materinya tuh ada di akun YouTube saya misalnya. Di sini kita tambahin. Nah, tinggal klik aja di sini, kemudian akan mengarahkan ke si link itu. Nah, contohnya ini. Nah, langsung masuk ke link YouTube-nya seperti itu. Ini kalian kalau misalnya mau nambahin link atau kalian juga bisa nambahin gambar, di sini juga bisa tuh image. Di sini berbagai macam kalian bisa tambahin aja. Kemudian di sini kita bisa desain lagi. Misalnya di minggu ketiga ini kita mau pindahin ke sebelah sini misalnya. Nah, ini bisa nih. Nah, minggu ketiga kita jauhin dulu. Nah, minggu ketiga di sini. Minggu keempat juga misalnya kita pindahin.
sini. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Nah, ini cara membuat mind map di Prepline. Atau kalian bisa menggunakan ini sebagai template. Misalnya posisinya mau nyamping di bawah. Nah, ini itu. Bisa jadi gini minggu keempatnya. Nah, posisinya di sini. Atau semuanya nih, contoh misalnya di ilmu teknologinya. Nah, ini kita misalnya pakai yang mana ya? Misalnya kita coba pakai yang ini deh. Nah, ini akan ke bawah semuanya kayak gini. Kejauhan ya, kita jangan pakai yang ini deh. Kita kembali lagi aja. Atau nah, di sini juga kita bisa atur-atur lagi di ilmu teknologi di judulnya biar lebih kelihatan. Misalnya di sini kita bisa tebelin. Atau bisa ganti ini kita ganti jadi flower misalnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, atau bisa gimana aja asal desainnya yang bagus menurut kalian, terserah. Nah, ini sebagai contoh-contohnya aja. Kita pakai flowernya aja ya, kita contoh. Nah, jika sudah, nah, oke, kurang lebih gambaran membuat mind map di aplikasi Prepline ini seperti ini. Terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Semoga dari video ini kalian bisa paham dan bisa mendapatkan pembelajarannya. Oke, mungkin video kali ini sampai sini saja. Terima kasih and see you.